Muhammadun hakimun bil'anilu syarafin Muhammadun madibul in'ami wal hikami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana si'al karami Muhammadun khairu khalqillahi min mudharin Muhammadun khairu rusulillahi kullihim Muhammadun nuhu haqqun nadimu bihi Muhammadun mujmilal haqqan ala alami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami Muhammadun zikruhu Muhammadun Rabbun ala al-umami Muhammadun zinatud dunya wa bahjatuha Muhammadun kashiful ghummati wal dhulami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami Muhammadun sayyidut tabat manaqibu Muhammadun rahmanu bin ni'ami Muhammadun safwatul bari Muhammadun khairun min sa'iri tuhami bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha wasi'al karami Muhammadun lillahi bimukrimuhu Muhammadun jaru wallahi lam yudhami Muhammadun tabatid dunya bi'izzati Muhammadun jabil ayati wal hikami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha si'al karami Muhammadun yawma ba'sin nasi syafi'una Muhammadun nurul hadina al-ulami Muhammadun qaimun lillahi bu imami Muhammadun kamun lirrudri kullihim ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in adada qadrihi wa miqdarihi al-'azim ya fattah ya alim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim fatub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bijahin nabi was sahabi wal ali. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman wa yaqinan wa mahabbatan li nabiyyina maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa sur'ata ilhamil malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyati ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. معاشر الإخوان والحاضرين والمستمعين رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala dengan rahmat, dengan karunia, kenikmatan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita adalah suatu yang istimewa yang harus kita syukuri dengan nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang-orang yang pandai bersyukur akan nikmat pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriringkan salam senantiasa kita haturkan, kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga yaumil qiyamah. Dengan kita bersalawat kepada Rasulullah, kita akan mendapatkan keuntungan dunia dan keuntungan akhirat, dan di yaumil qiyamah kita dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Maka dengan ucapan Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin bi'adadi hasanati sayyidina Muhammad, semoga kita mendapatkan rahmat dan mendapatkan syafaat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Ikhwan al-hadirin rahimakumullah, kita melanjutkan pelajaran kita daripada kitab Tarikhul Hawadits An-Nabawiyah, sirahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Yang mana ikhwan hadirin mustami'in rahimakumullah, sekarang kita sampai di dalam pembahasan Ghazwa Badril Kubra.
yaitu perperangan Badr Al-Kubra, perperangan Badr yang besar. Ikhwan hadirin mustami'in rahimani wa rahimakumullah. Badr ada dua. Ada perperangan Badr Kubra, ada perperangan Badr Sughra atau Badr Al-Ula. Yang mana ikhwan hadirin rahimani wa rahimakumullah, di dalam perperangan Badr Al-Ula atau As-Sughra tidak terjadi perperangan. Maksudnya yang dicari tidak ketemu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Badr Al-Kubra yaitu perperangan yang terjadi pada tahun kedua Hijriyah. Kemarin kita sudah ketahui Allah wajibkan puasa pada tahun kedua Hijriah. Tahun pertama puasa wajib, tahun itu juga perperangan pecah terjadi. Oleh karena itu ikhwan rahimakumullah, ini perang Badr ini yaitu perperangan yang keempat ya daripada perperangannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perperangan Badr ini terjadi pada tanggal 17 Ramadan tahun kedua Hijriyah. Lebih tepatnya pada hari Jumat. Jadi hari Jumat 17 Ramadan tahun kedua Hijriyah terjadi perperangan Badr Al-Kubra. Ikhwan hadirin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam periwayatan muhaddits ahli hadis, mereka di situ meriwayatkan daripada Al-Bara ibn Azib radhiyallahu anhu qala, beliau mengatakan kunna ashaba Muhammad, kami ini sahabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, natahaddath, kami ini cerita-cerita, berbincang anna iddata ashabi Badrin ala iddati ashabi Talut. Ya, bilangan sahabat Nabi yang ikut berperang Badar itu jumlahnya sama dengan jumlahnya pengikut Talut. Alladzina jawazu ma'ahun nahar, yang melewati daripada sungai. Jadi Talut itu raja yang Allah pilih menjadi raja yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Itu Talut untuk melawan raja yang kejam yaitu Jalut. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan daripada Talut dan pengikutnya. Yang semula pengikutnya Raja Talut itu banyak, tapi Allah coba dengan beberapa ujian. Yang lewat ujian, lewat. Luar biasa. Dia termasuk orang yang beriman. Salah satu yang diuji oleh Allah, yaitu mereka tidak boleh minum ya di sungai. Ya, maka semua daripada mereka minum, kecuali sedikit yang tidak meminum. Maka yang sedikit itu jumlahnya, ya, yaitu mereka orang-orang yang beriman, jumlahnya tidak banyak. Dikatakan oleh ulama bid'ah asyar wa thalathamiah. Katakan dalam hadis ini ada kurang lebih ya bilangan puluhan plus 300, berarti kurang lebih 313. Ada ulama yang mengatakan 314. Jadi jumlah daripada sahabat Nabi Muhammad yang ikut perang Badar sama seperti pasukan Talut. Salah satu pasukan Talut yaitu Nabi Allah Dawud alaihissalam. Wa qatala Dawud Jalut wa atahu Allahul mulka wa 'allamahu mimma yasha. Nabi Dawud membunuh daripada Jalut. Yang membunuh Jalut itu nanti yang diberikan kerajaan. Maka Allah berikan kerajaan kepada Nabi Allah Daud, dan Allah juga berikan kerajaan ya kepada anak Nabi Allah Daud, dan Nabi Allah Daud juga Allah berikan kenabian. Apa kenabian yang Allah berikan? Ya Nabi, seorang Rasul
Nabi Daud itu ayah daripada Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Ikhwan al-hadirin rahimakumullah, kita sudah ketahui Nabi Sulaiman itu orang yang Allah Subhanahu wa taala istimewakan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala dengan memuliakan Nabi Allah Sulaiman, Allah Subhanahu wa taala berikan di situ Nabi Allah Sulaiman ilmu-ilmu yang mana dengan ilmu tersebut majulah kepemimpinan daripada Nabi Allah Sulaiman. Jadi kalau tanpa ilmu tidak maju daripada setiap kepemimpinan, harus didasari dengan ilmu. Ikhwan hadirin rahimani wa rahimakumullah. Jadi yang ikut berperang dengan Nabi Muhammad di peperangan Badar itu jumlahnya 313, dalam riwayat 314. Orang muhajirin yang ikut berperang 83. Orang muhajirin yang ikut berperang 83. Ya, sisanya daripada Ansar. Akhwani rahimakumullah, jadi jumlah muslimin hanya 313, 314. Jumlah orang kafir di situ ma baina 900 wal 1000, antara 900 sampai 1000. Ya, ada yang mengatakan 950, 950. Dan mereka bawa 80 farasa, bawa 80 kuda. Muslimin saat itu cuma 300. Harusnya kalah jumlah yang sedikit. Tapi yang mana Allah punya kehendak, tidaklah jumlah yang sedikit kalah kalau atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Terkadang jumlah yang sedikit menang, jumlah yang banyak kalah. Ikhwan hadirin rahimani wa rahimakumullah. Itulah perperangan Badar. Itulah perperangan Badar. Nanti kita akan terus membaca daripada perperangan Badar ini. Ikhwan al-fadhilin rahimani wa rahimakumullah. Perperangan Badar ini wahyal ma'rakatul hasimatu, yaitu perperangan yang sangat luar biasa, allati tuqarrir masir al-ummah al-islamiyah, yang mana umat Islam ini diakui betul dengan perperangan Badar. Maksudnya perperangan Badar ini sangat membekas di dalam sejarah Islam, yang mana wa 'alaiha yatawaqqa masir al-insan al-ma'nawi. Perperangan Badar ini terhentinya daripada perjalanan manusia secara makna. Jadi luar biasa perperangan Badar ini sangat berpengaruh terhadap muslimin. Bahkan dikatakan kalau seandainya saat itu umat muslimin kalah di perperangan Badar, maka kemungkinan kecil di situ umat muslimin bakal terusan berjaya. Tapi berkat Allah berikan kemenangan di perperangan Badar, Allah Subhanahu wa taala ingin angkat muslimin, Allah berikan kemenangan kepada umat muslimin. Fa kullu ma hadath min futuhat wa intisarat. Dan setiap apa saja yang terjadi mahadas, yang terjadi min futuhat, daripada pembukaan-pembukaan, baik di zaman Sayyidina Umar nanti, pembukaan terhadap Romawi dan lain-lain sebagainya. Wantisar, dan pertolongan-pertolongan, perang menang. Wa kullu maqama min duwal wa hukumat, setiap negara yang berdiri dan di situ hukumat, yaitu kerajaan-kerajaan dan setiap hakim-hakim, ya madinul lil fathil mubin fi maidan Badr. Semuanya di situ berputar karena perputaran yang besar daripada perputaran perang Badar. Jadi karena berkat perang Badar. Jadi perang Badar ini sangat luar biasa. Oleh karena itu, walidzalik sammallahu hadhil ma'rakah, Allah beri nama ini ma'rakah, ini perperangan dengan nama Yaumil Furqan. Dengan nama Yaumil Furqan, hari Furqan. Makanya kita memperingati nuzulul Quran pada malam 17. Kenapa? Karena Yaumil Furqan. Ya. Makanya Allah katakan di dalam Al-Quran, in kuntum amantum billah, kalau kalian beriman kepada Allah, wa ma anzalna ala abdina,
dan sesuatu yang kami turunkan terhadap hamba kami yaitu Nabi Muhammad. Yaumul Furqan, di hari Furqan. Kapan hari Furqan itu terjadi? Yaumul taqal jama'an, yaitu hari yang bertemunya dua kelompok. Jadi bisa dikatakan nuzul Quran pada malam 17, yaitu pada Yaumul Furqan. Ikhwan al-hadirin rahimani wa rahimakumullah. Ya. Kemudian wa kana min khabar al-ghazwa, nih cerita permulaan kabar bisa terjadi perperangan. Perperangan Badar itu perperangan yang tidak disengaja, tapi luar biasa. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sami'a bi Abi Sufyan bin Harb. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar ada seorang saudagar yang bernama Sufyan bin Harb. Sufyan bin Harb ini Abu Sufyan bin Harb ini yaitu musuh berat Nabi. Dia itu sangat bencian sama Nabi, itu Abu Sufyan. Dulu sebelum masuk Islam. Setelah Allah Subhanahu wa taala berikan di situ keislaman kepada Abu Sufyan, maka Abu Sufyan jadi mencintai Nabi. Abu Sufyan itu benci sama Nabi. Istrinya Hindun. Tahu Hindun? Yang makan hatinya paman Nabi, Sayyidina Hamzah. Ayahnya Muawiyah. Tahu Muawiyah? Yang di situ menjadi pemimpin setelah Sayyidina Hasan. Jadi Khulafaur Rasyidun ada 5. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali, dan digenapkan jadi 30 tahun oleh Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Dan setelah itu kerajaan atau khilafah diberikan kepada putra Abu Sufyan yang bernama Muawiyah. Ikhwan al-hadirin rahimani wa rahimakumullah. Jadi Abu Sufyan, Rasulullah mendengar Abu Sufyan ya Sakhar ya bin Harb, dia itu datang dari negeri Syam bawa keuntungan, berdagang ke negeri Syam bawa keuntungan. Yang mana Abu Sufyan saat itu bawa kurang lebih 43 orang untuk bawa barang itu. Unta, kalau 43 orang, satu orang bisa bawa 5 unta, berarti bayangkan berapa yang dibawa keuntungan saat itu berdagang. Falamma fatathu fi dhahabiha, ketika Rasulullah saat itu tidak bisa menjegal Abu Sufyan saat pergi, tami'a biha fi iyabiha, maka Rasulullah ingin membegal ataupun menyetopkan, ngambil daripada dagangan itu saat Abu Sufyan tadi balik. Akhirnya waja'al al-uyun 'alaiha, Rasulullah jadikan mata-mata untuk mengintai daripada kedatangan Abu Sufyan. Ya. Maka ketika mata-mata Nabi yang bernama Basbasah bin Amr al-Juhani bahwasanya Abu Sufyan balik, kharaja biman khaffa ma'ahu minal muslimin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di situ langsung keluar, dia bawa sebagian orang muslimin. Yang menjadi mengimami salat di Madinah saat itu Sayyidina Abdullah bin Ummi Maktum. Ya. Ikhwan al-hadirin rahimani wa rahimakumullah. Saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyerahkan daripada bendera kepada sahabat-sahabatnya yang bakalan nanti kita sebutkan. Ikhwan hadirin rahimani wa rahimakumullah. Itu tadi Sayyidina Abu Sufyan radhiyallahu anhu, seorang yang dulunya sangat membenci Nabi, akhirnya dia jadi mencintai Nabi Muhammad SAW. Beliau Islamnya pada Fatih Mekah, pada pembukaan Mekah. Ya, Mekah saat itu ditaklukkan, dimenangkan oleh muslimin, dibuka, sonam dihancurkan. Salah satu daripada mukjizat Nabi tunjuk itu sonam langsung hancur.
Tonjok bin Nabi langsung nyampak, tonjok langsung nyampak. Itu salah satu mukjizat Nabi saat Fatah Makkah. Ikhwan hadirin rahimani wa rahimakumullah. Jadi sami'a Abi Sufyan bil harb muqbilan min asy-Syam fi 'ir 'azimah li Quraisy. Nabi mendengar bahwasanya Abu Sufyan ini datang dari negeri Syam fi 'ir 'azimatin, di dalam rombongan yang begitu besar daripada barangan dagang kepemilikan orang Quraisy, li Quraisy, ai li milki Quraisy, yaitu kepemilikan orang Quraisy. Fiha amwaluhum wa tijaratuhum. Di barang dagangan yang dibawa Abu Sufyan itu ada harta-harta mereka, ada barang-barang dagangan mereka. Dan dikatakan saking banyak daripada barang dagangan itu tidak ada satu kabilah pun yang kecuali barang dagangannya ada di situ. Kecuali sedikit yang tak ketik katanya. Sisanya kebanyakan ada barang dagangannya di situ. Wa kanat al-harb qa'imah bainal muslimin wa bain Quraisy al-musyrikin. Tentu, ya, perperangan ini sudah terjadi antara muslimin sama orang kafir Quraisy itu sebelum perperangan Badar. Ya. Wala ta'al Quraisy fi muharabatil Islam. Quraisy, ya, mereka itu ya enggak pernah berhenti sedikit pun untuk memerangi umat Islam. Itu orang Quraisy. Sampai waktu Nabi mau keluar dari Mekah ke Madinah, Nabi pengen dibunuh, dicucuk dari beberapa kabail, bergabung, ditusuk Nabi. Biar tak ada yang di situ yang tahu. Dia berkumpul. Jadi pemuda dari setiap bani-bani, dari setiap kabilah itu berkumpul. Jadi kabilah ini pemudanya satu, kabilah ini pemudanya satu, kabilah ini pemudanya satu. Nanti kalau lihat Rasulullah keluar dari rumahnya, langsung ditusuknya barengan. Sehingga kalau Bani Hashim talabu dam, minta namanya, karena orang Arab itu mereka kalau ada satu keluarga mereka yang dibunuh, mereka mencari siapa yang membunuhnya. Jadi darah dibalas dengan darah. Ya, potong tangan balas dengan potong tangan. Maka mereka kalau misalkan setiap pemuda nusuk bareng-bareng, tidak mungkin ya Bani Hashim minta tebusan daripada darah Nabi Muhammad. Tidak ada yang bisa berperang. Akhirnya kalau satu kabilah saja yang membunuh, akhirnya kayak berantem. Makanya otaknya setan itu pintar. Otaknya siapa? Setan. Dari mana setan? Jadi mereka lagi berkumpul di Darun Nadwa. Pas lagi berkumpul di Darun Nadwa, mereka berpikir Nabi Muhammad ini enaknya diapakan? Ada yang ngomong gini, ada yang tidak cocok dengan pendapat ini. Akhirnya ada Syekhun Najdi, ada orang tua dari Najd. Berarti kalau orang tua itu biasanya bungkuk, buruk, jelek. Itu setan. Depannya menyerupai yang buruk-buruk, beda sama malaikat. Ya, karena malaikat qadiratun ala tasyakkul. Malaikat itu bisa berubah-berubah, tapi biasanya malaikat berubahnya yang ganteng-ganteng. Kira-kira ada tak? Kira-kira kita yang di sini yang ganteng, yang kira-kira malaikat nak berubah kayak gitu. Apa guys setan gitu? Insyaallah tidak. Hai malaikat. Masya Allah. Di situ setan ngomong, kata wong siapa kau nih? Aku ini nak ngejuk. Di situ pandangan, katanya kalian setiap pemuda kumpulkan dari setiap kabilah, nanti pas Muhammad keluar kalian tusuk bareng-bareng. Jadi Bani Hashim tidak bisa minta, tidak bisa meminta sedikit apapun dan tidak bisa mengumumkan daripada perdarahan tersebut. Maka cocok dengan pendapatnya setan. Itulah setan. Ikhwan, hadirin rahimanallah. Balik lagi ke tema, ke dalam kitab. Jadi sudah terjadi perperangan. Quraisy sama sekali la ta'lu, tak pernah bosan-bosan, bahkan sedikit mengurang beda. Ya, macam Israel sekarang. Cek bernama ya, lucu dari belakang. Itulah tadi orang kafir. Yang kaya orang kafir bisa dipercaya. Salah satu yang tidak bisa dipercaya orang kafir, pemimpinnya tidak bisa orang kafir. Kenapa? Yang pemimpin itu perlu yang percaya. Kita percaya, orang kafir tidak bisa kita percaya. Walaupun bijak, tapi khianatnya lebih banyak. Allah baik dikhianati, Allah baik dilawat. Apalagi kita, Allah baik di situ dia tidak galak beriman, apalagi nak yakin sama kita. Allah baik tidak pernah diugusinya,
Maksudnya tidak pernah menghiraukan mencari Allah itu siapa? Kalau seandainya dia lahir dari perut orang kafir, maka dia harus mencari orang kafir jalan yang benar. Kalau dia sudah cari jalan yang benar, maka dia orang yang beruntung. Kalau kita ini dari kecil, dari rahim Muslim, ya, alhamdulillah tumbuh Muslim sampai besar dan tidak pernah mencari, ya, mencari apa? Mencari Allah. Bagaimana mencari Allah? Untuk ilmu. Makanya kalau ada anak, ya, tanggung jawab kita. Anak kita tadi, kalau baca, terancam kan sampai masuk pesantren. Kalau baca, kenapa? Kalau dia masuk pesantren, dia aman. Kalau dia nak berhenti, terancamkan lagi. Awas berhenti. Sampai kelar. Karena kalau nanggung-nanggung itu juga yang bahaya. Budak pesantren yang nanggung-nanggung lebih dahsyat dibandingkan budak yang tidak mondok. Jadi kalau nak mondok-mondoknya. Kalau misalkan nak belajar yang lain, pengen ilmu dokter, belajarnya. Jangan tanggung-tanggung. Kaget dokter tidak dapat, agama tidak dapat, kaget ujungnya apa? Nah, makanya kalau Rasulullah SAW itu idza amila amalan ayqanah. Rasulullah kalau mengamalkan suatu amalan, maka Rasulullah SAW itu menitqankan. Rasulullah itu betul-betul mentekuni daripada amal tersebut. Ya, buat bandrek, buat bandrek. Tekuninya sampai betul-betul bandrek ini terkenal di Lembang. Buat apa lagi? Apa lagi pembuatan gitu ini? Buat baju, kopiah, tekuninya, nak labnya. Siapkan, nak majelisnya. Macam itu tadi. Ya, nak buat ciloknya, macam itu. Mau pempeknya. Macam itu, kawan. Hadirin rahimakumullah. Belajar, ya. Maksudnya macam itu, ya. Jadi, wa kanat al-harb qa'imah baina al-muslimin wa baina Quraisy al-musyrikin la ta'lu Quraisy fi muharabat al-Islam. Enggak pernah diterus muharabah al-Islam, berperang dengan orang Islam. Wasaddi an sabilillah. Selalu nutup orang di jalannya Allah. Bahkan mereka itu berperjanjian yang kalau dikasat mata perjanjian itu merugikan Islam. Contohnya apa? Kalau ada orang kafir nak balik, ya dari Madinah tidak apa-apa balik. Tapi kalau ada orang Muslim dari Quraisy nak pergi ke Mekah, lagi ke kota Mekah, balik lagi janjian. Jadi kalau ada orang Muslim yang dari Quraisy masuk Islam, dia lagi ke Mekah, dia lagi ke Madinah, Rasulullah wajib mengembalikan. Itu perjanjian yang menguntungkan sebelah pihak. Secara kasat atau apa kata Rasulullah ketika ditanya, kenapa engkau setuju ya Rasulullah? Kata Rasulullah, tidak mungkin ada orang dari Madinah nak balik lagi ke Mekah, tidak mungkin. Kalau orang Mekah yang lagi ke Madinah, jadi mereka tuh takut. Kalau semuanya lari ke Madinah, akhirnya di Mekah kok kosong. Mereka takut, dicegat, disiksa. Itu tadi. Jadi wajar Rasulullah untuk mencari daripada pertolongan Allah dengan cara menghadap daripada dagangan mereka. Orang kafir itu wa iqamati su'ubah, selalu menegakkan daripada kesulitan lil muslimin, untuk orang muslimin. Wa kanat tadul amwalaha. Orang kafir Quraisy rela untuk mengeluarkan harta mereka. Wa kullama tamliku, setiap yang dia miliki rela untuk apa? Min haulin wa qawl, daripada daya untuk melawan orang kafir, orang muslim, dan untuk mencegah daripada orang muslim. Sekarang kita orang kafir rela mengeluarkan duit untuk ngecikkan umat muslimin. Sekarang kita rela untuk mengeluarkan duit kita, mengeluarkan tenaga kita untuk mencegah orang kafir. Harus sama. Jadi macam itu orang kafir Quraisy. Wa min silahin, mereka rela mengeluarkan daripada silah. Apa itu silah? Pedang. Ya, wa qura, yaitu qura ini dikatakan al-khair, yaitu kuda-kuda dan macam-macam persiapan perang mereka rela untuk melawan orang muslimin. Ya, fi muharabatil muslimin, di dalam memerangi umat muslimin. Bukan memerangi saja, wa id'af sya'nil muslimin, dan melemahkan keadaan muslimin. Nah, sekarang orang tidak bisa memerangi Islam. Caranya apa? Id'af, apa? Melemahkan. Anak-anak muda dicekokin, film-film yang tidak diperbolehkan untuk ditonton. Yang tua-tua di situ, ya, yang tidak diperbolehkan untuk dipermainkan.
budak kecil main game online. Ya. Orang tua main judi online. Nah itu tadi sama kalau dari kecil sampai ke tua rusak kalau umat muslim ini. Nah ikhwan hadirin rahimani wa rahimakumullah. Jadi wakana kata Ibnu tasil ila hududil Madinah wa ila maraiha, sampai datang kabar Abu Sufyan tadi ke batas-batas Madinah dan batas-batas tempat gembalanya orang-orang yang berada di Madinah, bahwasanya Abu Sufyan itu pengen datang. Falamma sami'a Rasulullah bi Abi Sufyan muqbilan min Syam, ya, ala ra'si hadzal 'ir, membawa rombongan ini, wa kana min asyaddin nas adawah lil Islam. Ini kata Sayyid Muhammad al-Maliki, Abu Sufyan ini asyaddun nas adawah lil Islam, paling benci dengan Islam. Ya, paling benci dengan Islam. Nadaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nas lil khuruj ilaiha. Rasulullah memotivasi, ayo keluar. Ya, walam yahtafil ihtifalan balighan. Ya, dan di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyiapkan dengan persiapan yang luar biasa. Li'anna al-amr, karena persiapan Rasulullah tidak banyak-banyak, makanya Sayyidina Utsman mantu Nabi tinggal. Kenapa? Tidak ada persiapan haflan balighan, itu tidak ada persiapan yang nyata itu yang besar, tidak ada. Kenapa? Li'anna al-amr amru illa nafid. Karena perkara yang bakalan kita hadapi ini yaitu perkara daripada menghadang barang dagang, bukan nak berperang. Jadi untuk apa? Ya, di situ persiapannya yang banyak-banyak. Akhirnya wa balagha Abu Sufyan makhraju Rasulillah. Abu Sufyan dengar juga bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pengen menghadang kafilah dagangnya. Maka sudah Rasulullah bertujuan untuk menangkap kafilah dagang Abu Sufyan. Maka dengan cepat fa arsala ila Makkah mustasrikhan. Maka Abu Sufyan mengirim daripada utusan ke kota Makkah untuk berteriak di Quraisy, untuk orang Quraisy, liyamna'uhu minal muslimin. Ya, karena umat muslimin pengen di situ mencegah kafilah dagang. Abu Sufyan nulis surat yang minta tolong sama orang Quraisy, lihat Muhammad dan pengikutnya pengen di situ mencegat barang dagang kalian. Fabalagha sarih ahlu Makkah. Kabar ini, teriakan ini terjadi di ahlu Makkah. Maka ahlu Makkah ketika mendengar daripada kabar Muhammad pengen ngadang duit mereka, barang dagangan mereka, fajadda jidduhum, mereka di situ luar biasa semangat dengan semangatnya orang kafir. Wa nahadu muslimin, mereka tegak dengan segera. Walam yatakhallaf min ashrafihim ahad. Tidak ada satupun daripada pemuka-pemuka Quraisy yang saat itu yang tidak galak, tidak hadir. Semuanya pengen hadir semuanya. Ya, wa hashadu man haulahu min qabail Arab. Mereka di situ memotivasi ya daripada gabail-gabail yang berada di sekeliling kota Mekah untuk gerewangi mereka, untuk perang dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, walam yatakhallaf anhum min butuni Quraisy illa al-qalil nadir. Dan ada daripada gabilah-gabilah Quraisy, butun itu ada Quraisy, butun itu cabang-cabang, perut-perut, maksudnya cabang-cabang daripada Quraisy, kecuali ikut berperang, kecuali qalil nadir, kecuali hanya sedikit. Ya, kecuali hanya sedikit. Katakan Bani Adi gak ikut berperang, hanya sedikit yang gak ikut berperang, rata-rata ikut berperang. Waja'u ala hamiyah, mereka datang untuk melindungi. Waghadab, dengan kemurkaan. Wahana, dengan di situ apa sih, anak sudah dongkol luar biasa, sudah puing dia. Ya, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam musri'an fi 313 rajulan. Rasulullah saat itu keluar, ya, kurang lebih jumlah sahabat yang ikut keluar 313 orang. Walam yakun minal khail illa farsan. Mereka tidak memiliki daripada kuda kecuali cuma 2 kuda. Orang kafir tadi berapa kuda? 80. Umat muslimin 2 kuda. Wa sab'una ba'iran, dan 70 unta. Bahkan jumlah mereka 313 dan 70 unta.
Sehingga ya'taqibur rajulan wassalasa 'alal ba'ir al-wahid. Satu unta ditunggangi oleh 2 orang, bahkan ada yang menunggangi satu unta 3 orang. Kenapa? Tidak cukup untuk ini. Maka satu unta ya dinaiki oleh 3 orang, satu unta dinaiki oleh 2 orang. Ya. La farqa baina jundi wa qa'id. Tidak ada beda antara tentara sama, kalau di tentara itu apa, ada atasan tentara, atasannya qaid itu pemimpinnya, ada jundi, ada qaid, pemimpin daripada, biasanya kan kalau di batalion, pemimpin batalionnya komandan. Jadi tidak ada beda antara jundi, yaitu pasukan, sama prajurit, sama ajudan. Tidak ada bedanya sama sekali, sama. Jadi naik, pasti ajudan yang komandan yang naik di satu dewean, yang bertiga itu tadi tidak ada beda. Siapa yang diikuti, siapa yang mengikuti, sama. Bahkan minhum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga, wa Abu Bakr, dan Sayyidina Abu Bakar, ya, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, dan para pembesar sahabat, mereka juga di satu unta berbarengan. Nah, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu untanya itu barengan dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib wa Martha. Bertiga Rasulullah. Ya Rasulullah. Kalau sekarang gitu, sudah beda. Ya, oke dia tuh. Nah, harus beda. Maka Rasulullah lihat di dalam perkara ini tidak ada beda, karena sudah perkara yang genting ini. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di situ ya luar biasa menuju daripada tempat untuk menghadang daripada Abu Sufyan. Tidak yakin mereka bakalan berperang. Ya, wadafa'al liwa ila Mus'ab bin Umair. Ya, liwa bendera itu diberikan kepada Mus'ab bin Umair. Itu daripada Al-Ansar. Liwanya diberikan pada Ansar. Kalau Rayatul Muhajirin, kalau bendera orang Muhajirin itu diberikan kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ya. Dan juga Ansar itu diberikan juga kepada Sa'ad bin Mu'adz. Ikhwan hadirin rahimani wa rahimakumullah. Abu Sufyan mendengar, falamma sami'a Abu Sufyan khurujul muslimin. Ketika Abu Sufyan mendengar daripada keluarnya orang muslimin untuk menghadap, khafadha wa lahika bi sahil al-bahr. Dia sudah nulis surat. Tapi Abu Sufyan ini pinter. Ya, di situ langsung dia khafadha, langsung dia ke bawah, artinya maksudnya dia ke arah belakang, maksudnya ke arah bawah, wa lahika bi sahil al-bahr. Dia berjalan ya dari jalan sawahil, dari jalan pantai. Jadi kalau jalan pantai lebih jauh, tapi kalau jalan lewat Madinah itu lebih dekat. Ya, akhirnya mereka sudah, Abu Sufyan berkira sudah kita lewat bawah, lewat arah pantai. Walamma ra'a annahu naja, pas ketika Abu Sufyan memiliki pandangan dan merasa bahwasanya mereka ataupun daripada barangan dagang mereka naja udah selamat, wasalimatil 'id, dan barang dagangnya sudah selamat, 'id rombongannya sudah selamat, kataba ila Quraisyin anirji'u. Dia nulis lagi kepada Quraisy, tak usahlah, baliklah, tak usah teruskan untuk melawan Muhammad, baliklah katanya, baliklah untuk pulang. Fa innakum innama kharajtum litahtarizu 'irakum, karena kalian keluar sekarang ini untuk menjaga daripada rombongan dagangan kalian. Ya, wahamu birrujul, mereka supaya disemangati untuk pulang. Ya, lebih baik pulanglah, wahamu birrujul. Ya, karena tujuan mereka keluar dari Mekah yang 950 orang sampai 1000 orang itu untuk apa? Untuk menjaga daripada barang dagangan mereka biar tidak diembes sama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada pencongnya, tak galak. Fa'aba Abu Jahal. Abu Jahal tak galak. Namanya juga Abu Jahal. Tahu Abu Jahal artinya? Jahil. Makanya jangan jadi orang jahil. Abu Jahal tak galak. Sudah dikatakan keluarnya kamu ini untuk ya supaya menyelamatkan barang dagangan kalian, rombongan dagangan kalian. Maka mereka masih tetap mau
Otot sebetulnya mereka anak balik kalau. Tapi Abu Jahal fa'aba, tak galak Abu Jahal illa al-qital, kecuali perang, kata Abu Jahal. Kecuali perang. Wa kana Quraisy baina alf wa ziyadah minhum sanadid Quraisy, pembesar-pembesar Quraisy, wa sadatuha, dan pemimpin-pemimpin Quraisy, wa fursanaha wa abtaluha, dan di situ fursanuha, penunggang-nunggang kuda, dan batal, yaitu orang yang luar biasa berperang. Yaitu apa sih namanya kalau ada ini? Batal ini ya, orang yang paling hebat ya. Pendekar-pendekar mereka. Batal itu pendekar-pendekar mereka. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, lihat yang keluar nih pendekar-pendekarnya, pembesar-pembesarnya, pemimpin-pemimpinnya. Rasulullah mengatakan, hadhihi Makkah qad alqad ilaikum afladaka fiha. Ini Makkah sudah melemparkan kepada kalian daripada jantung-jantung hati mereka. Maksudnya pembesar mereka. Kalau ini gobo kota Makkah. Kalau ini mati kota Makkah. Itu luar biasa, ikhwan. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Ya. Mukjizatnya Rasulullah banyak saat itu yang terjadi. Salah satunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad haddada mawqi'a qatli man qutil fi tilka al-ma'rakah. Rasulullah sudah menunjuk tahu mukjizat, namanya mukjizat. Rasulullah sudah menunjuk tahu, memberikan tahu bahwasanya siapa saja yang bakalan mati di perperangan Badar tadi. Jadi Rasulullah menangnya sudah duluan. Ya, sudah di tempat, tahu suasana dan tahu kondisi. Karena Badar itu dekat dengan Madinah, jauh dari kota Makkah. Jadi Rasulullah menang. Jadi Rasulullah lihat meninjau tempat perang. Rasulullah lihat. Ya, pas Rasulullah melihat, Rasulullah datang, Rasulullah menunjuk. Rasulullah asyara, Rasulullah menunjuk. Akan di isba'ih dalam riwayat dengan tangannya Rasulullah menunjuk. Rasulullah ngomong, di sini nih kata Rasulullah, bakal tempat matinya Fulan bin Fulan. Di sini Fulan bin Fulan bakalan mati kata Rasulullah. Di sini Fulan bin Fulan bakalan mati. Di sini Fulan bin Fulan. Jadi ditunjuk, yang mati itu ditunjuk semua oleh Rasulullah. Bahkan dengan mukjizatnya Rasulullah itu, setelah terjadinya perperangan, tempat yang ditunjuk oleh Rasulullah sesenti tidak bergeser tempat orang yang mati tadi. Ini mukjizatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sudah tahu yang akan datang. Itu daripada mukjizatnya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Ikhwan, Allah rahimani wa rahimahullah. Saat terjadi perperangan, wa anzalallahu azza wa jalla fi tilka laila matara. Pada saat malam 17 itu Allah turunkan hujan. Tapi hujan yang gerimis-gerimis. Hujan yang gerimis. Tidak besar hujannya. Hujan, ya gerimis-gerimis. Kalau tidak salah Ramadan kemarin malam ke-17 hujan. Hujan ya? Malam ke-17 hujan, gerimis-gerimis. Nah, macam itulah. Ya. Kana 'alal musyrikin wabilan syadidah. Bagi orang musyrikin ini suatu bala yang sangat luar biasa. Suatu yang bisa menjadi malapetaka. Hujan. Wong kalau lah takut, hujan pula optimis, makin takut. Kamu ini bedu, nak balik rumah lebih hujan, alam ketakutnya semakin. Karena musyrikinnya hati mereka sudah goyah, ditambah hujan makin goyah. Wa mana'ahum minat taqaddum, sampai mereka membuat mereka tercegah daripada untuk maju daripada hujan tersebut. Wa kana lil muslimin rahmah. Kalau bagi orang muslimin itu rahmat. Bagi orang muslimin itu rahmat. Wa ta'al arda wa sallaba ar-ramal wa thabbata al-aqdam wa rabata ala qulubihim wa huwa qawluhu ta'ala wa yunazzilu 'alaykum minas samaa'i ma'an liyutahhirakum wa yudhhiba 'ankum ar-rijza ash-shaytan wa liyarbita 'ala qulubikum wa yuthabbita bihil aqdam. Ikhwan, hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kalau bagi orang muslimin itu sebagai rahmat, dan bumi
tempat pijaan yang paling hebat, paling lemah untuk diinjak. Karena iman di hati mereka sudah ada. Ya, pasir jadi keras, wasallaba ar-ramal. Semakin keras itu pasir. Kenapa? Wasabbat al-aqdam. Semakin mantap, makin lemah hijaknya. Yang asalnya berdebu, gara-gara ada hujan dikit makin mantap. Nah, kalau pakai sepatu, nah mantapnya. Maksudnya hati orang umat muslimin itu dimantapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa rabata ala qulubihim. Allah ikat di antara hati-hati mereka. Maksudnya Allah ikat dengan keimanan dan Allah ikat dengan keyakinan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam Al-Qur'an, wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an. Dan Allah telah menurunkan daripada langit air. Tujuannya liyutahhirakum, supaya menyucikan kalian. Ya, bihi dengan turunnya hujan tadi. Wa yuzhiba ankum rijzasy syaitan, supaya dihilangkan daripada tempatnya syaitan. Wa liyarbita 'ala qulubikum, supaya mengikat di antara hati-hati kalian. Wa yutsabbita bihil aqdam, dan memantapkan langkah kaki kalian. Itu yang Allah Subhanahu wa taala ya di situ turunkan bagi kemenangan umat muslimin di dalam peperangan Badar. Ya, bahkan ayat ini sebelumnya mengatakan idzu yughashikumun nu'asa amanah. Sungguhnya Allah telah memberikan ngantuk kepada kalian amanatan sebagai suatu ketentraman. Ya, baru wa yunazzil 'alaikum minas sama'i ma'an. Jadi orang yang berperang sambil ngantuk itu alamatul iman. Orang berperang sambil ngantuk itu alamatul iman. Lagi berperang ngantuk, menang. Lagi hebatnya. Jadi an-nu'as fil ma'rakah, ngantuk saat lagi di peperangan itu alamatul iman. Makanya dikatakan at-tasa'ub. Ngantuk itu alamatnya apa? Tasa'ub. Apa itu tasa'ub? Muak. Idza tasa'aba ahadukum falyadha yadahu fi. Kalau salah satu di antara kalian muak, maka letakkan daripada tangannya di mulutnya. Tangan kiri letakkan di mulutnya. Ada yang tidak percaya dengan hadis Nabi. Kalau yang muak jangan diletakkan. Dia kalau muak tidak dia. Akhirnya nyangkut tulangnya di sini. Kadang kita juga kalau nyangkut agak sakit di sini. Nyangkut di sini. Masya Allah. Maka kalau muak, kayak lalat masuk. Ikhwan al-hadirin rahimani wa rahimakumullah. Ya, insyaallah kita lanjutkan lagi daripada pembahasan ini. Ya, daripada peperangan Badar, insyaallah besok kita tutup permasalahan peperangan Badar. Insyaallah ana cari referensi-referensi lagi yang lebih mendetail. Ya, karena peperangan Badar ini adalah pokok di dalam Islam. Karena perang Badar kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang memberikan kemenangan? Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan di dalam Al-Qur'an, "Wa laqad nasarakumullahu bi Badrin wa antum adillah." Sungguh Allah telah menolong kepada kalian ya pada hari Badar, sedangkan kalian itu hina. Tidak ada apa-apa. Siapa yang memberikan kemenangan? Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi harapan kita Allah juga berikan kemenangan bagi umat muslimin saat ini yang mereka sedang dihinakan oleh orang-orang kafir. Semoga Allah balik secepat mungkin hina orang-orang kafir. Allah hancurkan orang-orang kafir. Allah hancurkan Israel. Allah hancurkan Yahudi. Allah hancurkan Amerika. Allah hancurkan Nasrani yang ikut andil dalam peperangan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala angkat muslimin, angkat umat Islam ini dengan pertolongan, dengan kemenangan yang bertubi-tubi insyaallah, dan hancurkan umat musyrikin, orang-orang kafir dengan kehancuran yang bertubi-tubi. Harapan kita Allah Subhanahu wa taala jadikan kita termasuk orang-orang yang berjuang, orang-orang yang tidak di situ rela umat muslimin dihinakan. Maka ikhwan al-hadirin rahimani wa rahimakumullah, jangan sepelekan perkara boikot. Jangan sepelekan perkara boikot. Jangan masalah boikot. Contoh. Ya. Kalau kita tidak yang kecil, ya, contoh barang-barang mereka. Kita jangan pakai lagi, jangan gunakan lagi merek-merek Nestle dan lain sebagainya.
Anak juga pengguna itu dulu, pengguna, tapi tinggalkan. Kita tidak pacak nyumbang duit. Kalau yang pacak nyumbang duit, banyak sumbernya di mana, dari FPI ada, macam-macam ada, banyak. Dan jangan ngatoi. Ini ada sebagian kelompok nyumbang tidak ngatoi yo. Muslimin dari kelompok yang tertentu. Oke, kalau tidak percaya, BCI kita tahu siapa itu musliminnya. Nah, maka berjuang. Ya, salah satu perjuangannya kita yaitu kita punya senjata. Senjatanya orang beriman apa? Doa silahul mu'min. Doa itu adalah senjatanya orang beriman. Maka mari kita bersama-sama berdoa dengan doa yang sudah disusun oleh Al-Habib Alwi bin Ahmad Hasan Muallim, bakal dibagikan oleh Bang Dari. Ada apa? بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا اغفر لنا بنا والمسلمين يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا اغفر لنا ذنوبنا والمسلمين يا ربنا يا ربنا انصر لنا أيدهم بقوة على اليهود المعتدين يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا اغفر لنا ذنوبنا والمسلمين يا رب دمر اليهود الناكثين للأمور وارسل عذابا دائما على الطغاة الظالمين يا رب يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا اغفر لنا ذنوبنا والمسلمين يا ربنا بالمصطفى وآله أهل الوفاء فرج بهم كروبنا وارحم جميع المسلمين يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا اغفر ذنوبنا والمسلمين وأبي علي المرتضى جل يا إلهي بالرضا وبخديجة الكبرى ارحم صغار المؤمنين يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا اغفر لنا ذنوبنا والمسلمين وبفاطمة بنت الرسول جل يا إلهي بالقبول
الحسن ثم الحسين سلكت بين الظالمين يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بهم يا ربنا سلكت الرود حقنا وما أضاعنا من بلاد يا مجيب السائلين يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا والمسلمين آمين يا الله آمين يا الله آمين يا الله آمين يا رب العالمين يا ربنا طرفنا وأننا أسرفنا على لظى أسرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نهضى بكل بالمصطفى رسولي نهضى بكل سولي بالمصطفى رسولي نهضى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه وآله وصحبه لا تشي صحبي والحمد لله في البدء والتناهي والقبول تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم.